Ya oke, apa kabarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan online ya, atau kalau di Stekom disebutnya full online ya, tanpa tatap muka. Anda melihat video, kemudian mempelajari bahan-bahan ajar yang sudah diberikan ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya, di materi 14 ya, materi 14 ini kita praktek untuk upload ya pada hosting website di panel yang kemarin kita sudah buat ya pada pertemuan 13. Jadi tujuan praktek ini kan memahami cara mengunggah ya dan mengatur file website menggunakan AA panel. Kemudian mengkonfigurasi domain dan hosting di AA panel. Dan juga mengoperasikan file manager dan tool bawaan di ini AA panel untuk menjalankan website. Nah, oke, alat bahannya yaitu nanti ini server ya, server Debian 12 yang sudah terinstall AA panel ya. Ini di pertemuan ke ini kemarin ya, 13 ya. Terus browser bisa boleh Chrome, Firefox ya untuk akses ke AA panel. Terus ini ada file website yang siap upload ya. Nanti berupa bisa PHP ataupun HTML ataupun CMS seperti WordPress. Dan domain. Ini kalau domain harus beli ya. Nah, ini opsional saja. Ini kalau kita jalankan di lokal nanti ini tidak perlu domain ya. Nah, langkah-langkahnya ya. Kemarin kan sudah install AA panel dan sukses. Maka nanti kita akan akses ya. Dari kesuksesan install itu diberikan ini alamat apa ini IP publiknya dan ada lokalnya. Nah, kita yang ke lokal aja. Dan ini dengan username ya. Username passwordnya sudah dikasih juga. Terus portnya ini ya port 38065 ya yang digunakan untuk akses ya. Oke, misalkan ini ya, ini kan sudah ya, sudah saya install panelnya, nanti tinggal upload ya. Ini tampilannya ya. Ini tampilan panelnya. Nah, ini kan yang diakses adalah IP address ya. IP address yang di server Debian ya. Oke, langsung saja ya. Oke, ini nah, diakses lewat sini ya. Ini misalkan nggak usah logout dulu ya. Oke, ini kan alamatnya yang ini ya. Alamatnya setelah kita install adalah ini apa itu HTTP ini ya. Nah, nih, oke. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kita akses ya dengan password, username dan password. Ya. Terus login, maka ini adalah tampilan dari panel ya. Panel nanti kita gunakan untuk hosting upload website. Ya. Oke, ini sama dengan ini. Nah, ini tampilannya. Ini dashboard utamanya ya. Dashboard utama ini status komputernya. Runningnya berapa, ini CPU-nya, ini RAM-nya ya. Terus kemudian ini kapasitas. Jadi ini kan saya install di mana di VirtualBox ya. Ini yang saya install di VirtualBox. Nah, ini sebagai komputer virtual. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan apa itu mengupload ya dengan apa itu website yang sudah saya buat ya. Nanti bisa di ini ya. Ini nanti bisa di-download. Nah, ini file-filenya termasuk file SQL-nya untuk database-nya. Ini sudah saya lampirkan nanti silakan download
nanti tinggal di-upload ya. Oke, baik, eee, kita buat website dulu ya. Nah, ini masuk ke sini, masuk di website, ini sudah ada ya, ini add site ya, ini PHP project, pilih di PHP project, terus add site. Nah, ini domainnya, silakan nanti disesuai dengan apa itu yang dikendaki ya. Misalkan saya kasih domain barang ya barang apa nih namanya? Barang .co ya, barang ini aja lah. Barang strip contoh ya, .id gitu ya. Barang strip ini nama domainnya. Nah, ini kalau Anda beli ya ini harus di situ ya. Nah, ini pilihannya, ini deskripsinya, ini contoh barang contoh strip barang strip contoh.id. Terus nanti itu ini lokasi dari apa itu folder defaultnya ya. Terus FTP-nya apakah kita kita buat atau tidak? Kalau kita buat ini langsung otomatis nanti ya. Nah, ini FTP usernya terbentuk. Terus ini adalah passwordnya. Terus kalian database-nya ya. Ini database-nya. Saya gunakan yang MySQL. Terus ini database settingnya ini adalah nama database-nya nanti terbentuk dan ini passwordnya. Nanti bisa dilihat lagi. Ini PHP-nya yang 8 ya. Terus ini dipilih yang default kategori. Nah, ini pilihan-pilihan ketika akan mengupload ya. Confirm ya. Setelah selesai, di confirm ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah terbentuk semua ya dari FTP-nya, database-nya ya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini sudah ada, nanti tinggal kita upload ya. Oke, ini lihat dulu di sini. Nah, ini filenya harus di-download dulu ya. Kalau saya sudah ada, yaitu pada Anda silakan download barang ya. Nah, ini punya saya. Nah, nanti kalau Anda silakan di-download, nanti di sini ada file update barang, gambar ya. Ini database-nya ini ya. Nanti kita itu apa itu upload ke sana, ke database server ya. Nah, sebenarnya ini bisa di ini ya, kita langsung masuk ya dengan mengklik ini ada lokasinya di www.barang.id. Nah, ini adalah lokasinya ya. Nah, ini lokasinya. Terus kalaupun nanti apa ini, kalaupun nanti ingin ingin apa menggunakan FTP ya, tinggal nanti masuk di FTP ya. Jadi ini dragging, ini diupload di sini ya, filenya ya. Sekarang ke FTP ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, FTP-nya nanti eh, ini otomatis yang barang contoh ID ini terbentuk. Nah, ini adalah username-nya, ini adalah password-nya ya. Nah, nanti bisa di-copy ya. Nah, saya gunakan FTP client ya. Nah, misalkan saya gunakan ini untuk mengupload ya. Nah, ini Vezilla ya. Saya gunakan Vezilla untuk upload. Nah, ini perlu hostnya, username, password, portnya ya.
Oke, untuk hostnya itu adalah current hostnya atau nama servernya ya. Nah, hostnya yaitu ini ya, 1010 ini ya. Nah, ini sesuai. Oke, kita isikan hostnya atau IP dari apa itu servernya ya. Terus setelah diisi hostnya, diisikan username. Username kita dapatkan dari sini. Nah, ini barang underscore ya, FTP ini ya. Di sini ini username-nya, kemudian masukkan di sini. Terus passwordnya apa? Passwordnya ini diminta ini ya. Ini saya copy ya. Ini pada menu FTP ya. Oke, terus portnya ini 21 ya. 21 atau 22. Oke, kita konekkan ke server. Nah, nah disinilah nanti kita upload ya. Ini adalah di server, ini di komputer lokal. Yang sebelah kiri itu komputer lokal ya. Yang ini komputer server. Baik, kita upload dulu. Nah, kita cari dulu ya yang akan kita upload. Yang Anda tadi saya minta untuk download ya. Oke, ini terus kemudian di Windows. Nah, ini di sini ya. Barang tadi ya yang kita upload adalah barang. Nah, ini folder barang. Jadi yang diupload jangan satu folder barang, tetapi apa itu yang di dalamnya ya. Nah, ini yang di dalam barang itu kita upload. Kita dragging nanti ke ini yang sebelah kiri adalah komputer lokal, yang sebelah ini kanan adalah komputer server ya. Nah, nanti ini ditimpa saja ya, kayak indeks ini ya. Indeksnya nanti ditimpa di sini kan sudah ada ya juga ya. Atau dihapus ya nggak apa-apa ini ya. Oke, dihapus. Ini server ya, sisi server. Nah, di blok semua aja ya, yang ada di dalam barang, folder barang ya. Di blok semua, terus ditarik ke sisi kanan ya. Nah, ini di dragging gini. Maka akan terupload ya. Progresnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah semua ya. Nah, ini sudah semua file PHP yang kita upload ya. Ada PHP, ada HTML, ada folder ini macam-macam. Nah, ini SQL-nya ya. Nah, sekarang ke database-nya. Ini belum bisa diakses ya, karena belum ada database. Kita masuk ke database ya. Nah, ini sudah, nah, ini ya. Ini terbentuk secara otomatis ya. Nah, ini database-nya namanya. Terus ini username-nya, ini password-nya. Ya, tiga parameter ini ya. Oke, eh, sekarang kita ke PHP admin. Oke, oke, kalau tidak ada nanti tidak bisa diakses. Kita bisa ini ya di App Store ya. Nah, di sini di App Store. Ya, ini di App Store cari yang PHP admin ya. Ini yang sudah diinstal ya. Ini yang sudah diinstal pada Debian kita ya. Oke, ini kita bisa akses lewat sini ya, alamatnya ya. Nah, ini dikasih alamat ya, public ya. Enable public, aksesnya tadi sudah. Nah, ini kita akses saja ini linknya. Jadi ini untuk database.
Nah, di sini di panel itu, kalau kita masuk di apa di sini di database juga ada password root ya. Root nanti kita ambil di sini. Ini password rootnya nanti dikopikan saja ya. Nanti otomatis semua dienkripsi semua ya. Nah, karena saya ke ini saja ke database SQL ini aja, eh, saya gunakan username ini aja ya, nggak perlu root ya. Kalau mau root silakan. Nah, ini, nah, oke. Ini username-nya, terus kemudian ini passwordnya ya, nih. Nah, di copy saja di sini. Nah, di copy, masukkan sini ya. Oke, sekarang saya login. Nah, ini saya sudah masuk ke database ini. Nama database-nya adalah SQL underscore barang underscore contoh ya. Nah, sekarang SQL-nya ya, kita impor ya. Jadi file yang di sini tadi yang Anda download itu ada SQL-nya, itu bisa diimpor. Oke, diimpor di ini aja, di terus. Oke, saya cari dulu barang lah ini. Nah, ini SQL-nya ya. Nah, oke, di sini diimpor aja, terus di klik mana nih kliknya. Nah, ini impor ya. Nah, di bawah nih ya. Oke, sudah di sini ada dua tabel ya. Ada tabel barang, ya, ini tabel barang, tabel kategori. Oke, sekarang kita sesuaikan password ini, password eh, MySQL dan user dan database-nya. Ya, masuk lagi ke sini ya. Oke, untuk setting koneksi database itu ada di ini di config ya, folder config. Oke, ini bisa anda ini edit ya. Nah, oke ini adalah nama servernya. Nah, ini servernya Anda ketikkan di sini localhost saja ya. Localhost. Oke, localhost. Kemudian username-nya. Username-nya di sini kita lihat ini username-nya ya. Oke, ini username-nya. Kita masukkan di sini. Oke, terus kemudian passwordnya. Nah, ini password. Copy saja ya. Oke. Terus kemudian database-nya apa gitu ya. Database-nya yaitu namanya ini. Nah, ini yang tadi terbentuk ya, otomatis ya. Oke, oke database ya. Oke, ini disimpan ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bisa di ini ya, di file ya. Kalau kita masuk di website, nah ini masuk di sini ya. Ini sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama saja dengan ini apa FTP ya. Oke, oke. Sama saja sebenarnya ini kalau ini bentuknya web, ini bentuknya aplikasi FTP desktop ya. Oke, kita cek ya. Di dalam ini kan tadi sudah belum. Nah ini ya, localhost, ini nama apa
username-nya, terus ini password-nya, ini database-nya. Oke, terus kalau sudah masuk di website ya. Nah, ini dijadikan default ya. Ini kan saya ada dua ini. Nah, ini default websitenya yang mana gitu ya. Nah, ini default websitenya, ini punya saya. Dan sudah ada ini yang tadi kita buat. Barang strip contoh ID ya. Terus dikonfirm. Jadi nanti yang secara defaultnya yang ini. Nah, oke. Nah, itu. Jadi jangan sampai lupa. Saya lagi ini di-download ya. Filenya di-download. Nah, ini di sini ya. File ya. Ini barang ID. Cuman tadi kalau saya kasih barang strip contoh strip ID. Ini pakai FTP juga bisa ya. Oke. Nah, ini untuk akses PHP adminnya ya, database-nya ya. Oke, sekarang kita coba ya, apakah bisa jalan nggak ya gitu ya. Oke, kita buka browser ya. Jadi yang diakses adalah karena ini lokal, IP-nya ya, 10, 10, 10.222 ya. Nah, ini yang diakses. Oke, ini nah udah bisa ya. Oke, jadi yang diakses itu adalah sebenarnya kalau ini indeks ini juga sama ya. Indeks titik PHP ya, sama nih ya. Nah, karena indeks itu kan otomatis ya. Jadi ini begitu diakses servernya, ya. Servernya ini secara default masuk ke ini port 80 ya. Nah, ini web sederhana tentang ada database-nya juga. Hanya untuk latihan saja kita latihan upload eh, pada server ya. Jadi ini MySQL-nya ya. Ini database-nya itu dikoneksikan tadi dengan username, terus password, terus kemudian database ya. Ya sebenarnya ini juga bisa diubah sih, nah, tapi ini secara otomatis. Oke, misalkan kita tambah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau ada error ya berarti di pemrogramannya ya, bukan di servernya. Ini kan sudah jalan ya. Jadi tambah misalkan ya, barang buku ya, buku Debian Linux gitu ya. Ini kategori apa nih? Tidak ada buku belum saya masukkan ya. Televisi ya, yang jumlah 100 harganya 50.000 misalkan. Terus gambarnya saya cari dulu gambar buku ada nggak? Ini aja lah ya, gambar motor gitu ya. Kita simpan ya. Nah, di sini ya, yang atas ini ya. Nah, ini yang atas. Ya, jadi ini untuk latihan pemrograman PHP awal ya, menginputkan data, mengedit, menghapus ya gitu ya. Nah, oke. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ini tidak jalan itu kenapa gitu ya. Apalagi kita menggunakan database. Nah, ini pastikan username-nya, terus kemudian password-nya benar ya, password benar. Terus juga ini adalah nama database. Itu yang disetting pada ini ya, config ya.
Nah, di barang itu ada config. Nah, di sini itu yang harus dipastikan bahwa ini adalah benar ya. Sekali lagi servernya karena kan localhost ya, localhost. Terus ini SQL, username-nya SQL barang contoh, kemudian passwordnya, terus ini database-nya. Nah, oke. Nah, ini kalau tidak jalan dan ini sudah tampil, itu berarti tidak di servernya tapi di programmingnya ya, pemrograman database-nya. Misalkan saya tambah lagi motor gede gitu ya, 1000 cc, pilihannya adalah sepeda motor, jumlahnya 5 gitu ya, harganya 20 juta misalkan. Terus, nah ini yang ini, oke, kita simpan ya. Nah ini juga bisa dilakukan edit ya. Jadi ini langsung tersimpan di database di server. Edit, ini harganya misalkan 10 juta, saya update ya. Nah, oke ini update. Dan ini yang handphone misalkan saya hapus, nah hilang ya. Ya, oke, ini untuk menguji server digunakan sebagai web server. Nah, ini webnya ya. Nah, nanti syukur-syukur Anda nanti bisa beli domain ya, nanti dicobakan. Beli domain nanti dicobakan ya. Karena ini terkendala dengan IP publiknya juga, jadi tidak bisa saya praktekkan yang untuk domain ya. Mungkin langkah-langkah saja gitu. Oke. Nah, oke, ini sudah ya, sudah terupload ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di ini servernya, server benerannya ya ini ya, ini server benerannya, lokasinya di mana gitu ya. Nah, pengen tahu misalkan lokasinya yaitu tadi di mana? Dicek aja di sini ya, di website ya. Nah, ini lokasinya di www road barang ya, barang ID ya. Nah, di server kita itu di mana gitu ya, di komputer secara fisiknya ya. Nah, oke, di www cari ya. Biasanya di var ya, var. Oke, nah, saya cari dulu ya. Sorry di sini ya. Nah, ini di sini, ini di lokasi servernya yang secara fisiknya ya. Terus di www road. Nah, ini terus di sini ya. Barang contoh ID. Nah, itu secara fisik di sini. Nah, ini lokasi eh, apa itu file yang kita upload tadi. Nah, ini kebetulan kebetulan kan servernya itu di ini ya di satu komputer dengan komputer saya ya. Jadi bisa ini saya lihat. Tapi kalau servernya itu di negara lain gitu misalkan atau di tempat lain, nah ini juga Anda bisa gunakan FTP tadi. Ya, ini FTP yang digunakan untuk upload ya. Nah, ini ada file-file yang oke. Nah, itu saja yang mungkin eh, tutorialnya cara mengupload apa itu website ya di ini ya di AA panel ya. Dan websitenya ini kan apa itu Anda bisa buat sendiri ya atau Anda download ya. Jadi yang diakses itu adalah secara default dia adalah indeksnya ya. Oke, ini default page-nya. Ini default page-nya. Oke, ini default page-nya ya.
Jadi yang tampilan tadi, yang awal. Ya. Oke, saya rasa itu ya. Saya rasa itu untuk tutorialnya. Silakan dicoba langsung di komputer masing-masing ya. Oke, cukup sekian saya rasa untuk pertemuan kali ini. Oke, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.